dampaknya bukan saat itu. Tapi jangka panjang. Jangka panjang yang Akumulatif ya. Akumulasi. Oke. Jadi kita udah makan sering nih dari kecil gitu ya. Terus tiba-tiba pas dewasa mudah terjadi resiko hipertensi, diabetes, gagal penyakit-penyakit ginjal. kronis lainnya yang emang akibat dari pola makan, ditambah mungkin ada faktor keturunan juga nih yang udah Genetik. diderita ya dari orang tua, dari kakek. Nah akhirnya Wah, sudah ada nih anak usia kelas sekian SD cuci darah. betul. Anak SMP sudah kena diabetes harus pakai Iya. insulin. Itu datanya confirm ya, Dok ya? Confirm dan makin banyak kasusnya. Makin Buah-buah apa nih dok yang cocok buat santap berbuka Iya. atau sahur gitu. Nanas boleh nggak buat berbuka misalnya? serem juga ya. Nanas, duren gitu ya. Durian, wah itu paduan yang sangat luar biasa. Sangat itu. luar biasa. Sempat mengantar Anda ke UGD itu. Oke, jadi untuk kita selama bersahur, sebaiknya setelah sahur kita ditambah dengan buah-buahan Oke. agar dapat bertahan kenyang lebih lama karena dia mengandung serat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat 52 Talks, kita ketemu lagi di bulan Ramadan yang berkah ini. Semakin berkah kalau kita juga memastikan diri kita sehat secara fisik. Bukan begitu Ustaz? Ya, ini sebenarnya season yang ditunggu-tunggu nih. Oh iya. Tamu istimewa. Tamu istimewa. Kemarin kita dari Tarhib, iya dok. Jadi ini desakan netizen. Desak. Jangan cuma ngurusin anak muda doang. Oh iya. Episode pertama Ramadan kita kemarin sama anak muda, Sama sama muda. Gen Z. Pengen tahu Gen Sama Z Gen Z. apa. Ternyata ada tuntutan dari nenek-nenek. Nenek-nenek. Kok nenek-nenek? Iya, urusan gue dibahas juga dong, masalah penyakit nih. Pengen puasa yang sehat, puasa lancar, nikmat dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tamu kita langsung dokter nih, yang punya rumah sakit Cipte Utara. Amin. Rumah sakit Afiah. Insya Allah ya. Amin. Berapa tahun lagi dok? Iya. Amin, insya Allah 2027. Yes. Amin, Doakan saja, insya amin, Allah. Baik, di samping kita sudah ada Dokter Hilya Ya. dari Ahlan Klinik wasahlan. Afia ya. Iya, Ya, Klinik Dok, Afia ya. Medika. Klinik Afia Medika di Cipete Utara di Damai 4. Google Map-nya di sini nih. Google Map-nya di sini nih. Sini apa situ? Oke. Oh, di situ juga Oh, sini ada. ya, iya, iya, Terus iya. ada gambar di sini depan nih, iya Ki ya. Tolong dimunculin dong nih. Sekarang udah parkirannya lega loh. Parkirannya lega. Dulu sekarang. waktu beberapa tahun lalu saya collab, saya dibawa ke situ tuh. Oh, collapse. Collapse. Collapse ya pakai Iya, P bukan collapse. B. Karena terlalu sering ceramah jadi suara hilang. Wih, Oh, Masya gitu. Allah. Waktu itu diantar sama ipar saya, Bapak pekerjaan apa Pak? Ini biasa ngurusin sound system. Padahal megang mic maksudnya. Sampai suara hilang ya. Suaranya hilang. Suara hilang. Aduh. Baik Ya, nih, Dokter Hilya. Dokter Hilya nih. Ini kita Sebelumnya terima kasih dulu nih, Terima beliau kasih. udah berkenan. sudah berkenan hadir di Bulan sini. Ramadan bisa hadir di podcast kita. Nyempetin waktu ya. Ya, Di jadwal yang luar biasa padat. bener. Praktek di 10 rumah sakit ya dok ya? Enggak. Belum. Bener, Dok, 10, Dok. Maksimal dokter cuma 3 kok. Oh, Cuma masih 3. dibatasin. Akhirnya kita jadi dapat Dibatasin. pengetahuan. Alhamdulillah. Karena Ustadz terlanjur nggak dibatasin praktek cuma masjidnya. 3. Kebayang kalau Iya Ustadz lagi. masjidnya dibatasin. Iya lagi. Ustadz nggak boleh ceramah lebih dari 3 masjid ya. Astagfirullahaladzim. Kalau ada peraturan gitu gimana? Bahaya. Bahaya. Di kontraknya satu masjid gitu ya. Baik nih dok, Iya. dokter Hilya. Kita pengen tuh puasa kita tuh juga sehat. Karena kadang kita puasa ini kebablasan. Benar. Jadi mindsetnya tuh wah mumpung buka puasa, tadi kelaparan hajar bleh. Semuanya dimakan ya Semuanya kan? dimakan. Atau sahur. Atau sahur Gimana caranya bisa bertahan hidup selama 12 jam? Iya, survival mode gitu Sampai ya. buka tetap Iya. masih kuat ya. Ya. Jadi sebenarnya gini dok, di awal emang ada kaitan puasa sama sehat. Pasti. Pasti ada ya? Pasti. Oke. Gimana Gimana tuh, dokter? Islam menganjurkan kita berpuasa pasti sangat baik untuk kesehatan kita itu Oke, sendiri oke. gitu. Pasti ada dampak kesehatannya ya dong. Pasti. Karena kan tadi nih mindset yang tadi tuh, wah ini harus survival, makan sahur yang banyak, terus udah kelaparan seharian makan kudu banyak. Iya. Itu ternyata menyehatkan atau malah Bahkan ada yang Nah. sahurnya itu sisa bukanya masih dimakan di sahur. Iya, kolak sisa semangkok, lontong sisa 2. Demi Alhasil- untuk bertahan hidup dok. Demi bertahan hidup ya. Nah, benar. puasa yang kayak gimana nih dok? Ya. Yang menyehatkan. yang menyehatkan. Iya.
Jadi pada dasarnya itu Hmm. Islam menyuruh kita untuk berpuasa, itu Oke. sangat bagus untuk kesehatan kita. Oke. Cuma kadang Mm-mm. ya dari segi kita untuk menu berbuka Iya. ataupun sahur dan cara makan kita yang salah, akhirnya malah menimbulkan penyakit ya enggak Yes. sih Ustadz ya? Oke. Alhamdulillah. Jadi kita penting banget kita tahu apa aja sih jenis-jenis menu makanan yang Oke, baik iya. saat kita akan menjalankan ibadah puasa, apalagi 1 bulan full Betul. seperti ini. Hmm. Dan bagaimana kita tetap fit ya, paling nanti saya juga akan bahas Hmm. fit selama menjalankan ibadah puasa Iya. ini. Oke. Gimana caranya puasa itu apalagi di Ramadan nih. Iya. Kalau laki-laki kan bisa 30 hari itu atau sebulan full. Betul. Gimana caranya stamina itu tetap oke, Oh, iya, ya. Yes. Ya, ini Tadi- bisa jadi emang karena kesalahan pemahaman tentang puasa tadi tuh. Kalau saya sih Bang Vicky jujur Iya. aja nih Dok ya. Kalau saya Iya. sih sahur nggak pernah banyak-banyak. Hmm. Iya, yang ada di meja aja. Biasanya Ya, alhamdulillah Abu sih udah. Nawas. Iya. Abu Nawas. Ya Allah sisa buka puasa. Bisa buka puasa ya, malah dimakan Oke. lagi gitu ya. Astagfirullah. Nah, tadi ngomongin menu nih, Hmm. Dok ya. Menu apakah secara kesehatan misalkan menunya itu harus kita set up gitu kan. Oh, kalau buat sahur bagusnya menunya ini nih. Kalau Iya. buat buka puasa bagusnya menunya yang ini nih. Gimana Oke. tuh, Dok? Jadi kalau untuk kita bahas terkait menu makanan yang Iya. bagus saat kita mau puasa ya, Iya, iya. ataupun saat kita berbuka. Nah, kita harus pertama nih kita mau sahur. Iya. Sahur itu kita pilih makan makanan yang memang tidak menimbulkan cepat rasa haus. Contohnya, Contoh. Oke. Ya. kita makan makanan yang tinggi garam atau yang Oh. asin-asin. Yang gurih-gurih nih. Yang gurih-gurih, Iya, makanan oke. instan. Ya, jadi jangan coba-coba nih mau cepet sat-set masak Wah, Aduh. bikin haus tuh ya. makan mie Alhamdulillah. instan ya. Bikin haus lebih cepat gitu ya. Bikin haus lebih cepat karena kadar Oh. natriumnya tinggi. Jadi segala makanan instan, cepat saji ataupun makan-makanan yang memang bersifat diuretik juga bisa menyebabkan kita jadi cepat haus Hmm. gitu. Ataupun kita makan makanan konsumsi yang berlemak, Waduh. pedes. Nah, Langsung, tuh kan Abu dapat Nawas. mengiritasi lambung kita Oke. sehingga Bismillah tobat hari nah, kalau pedas-pedas kan otomatis bisa menimbulkan apalagi yang udah punya riwayat gejala mah ya. Iya. Jadi Oke. akhirnya asam lambung naik. Naik. Nah, pas menjalankan ibadah puasa besoknya kok perih ya. Oke. Atau kalau makan makanan yang berminyak terasa sebah, kembung, Iya. nggak nyaman. Hmm. Ya, itu yang menyebabkan akhirnya puasa kita rasanya kok kayaknya nggak enak ya perutnya gitu. Mungkin ini jawabannya nih dari pertanyaan tadi. Kenapa sih minggu pertama puasa tuh gue udah ngenak badan gitu? Gak enak badan lagi. Iya, sebenarnya bukan karena jam makannya pindah ya Dok ya. Bukan Cuma juga. karena bisa jadi pola makan sahurnya itu yang kurang. Menunya tadi lah. Menunya. Terlalu gurih-gurih, terlalu Asin. pedas, Pedas. asin. Oke. Iya. Dan manis-manis juga mungkin kita Kebangetan minum manis juga. teh dengan gula Yang pas tinggi. lagi ya Sahur. saat sahur juga tidak baik karena Oh. membuat juga jadi cepat Itu juga lemes. bisa mengundang rasa haus cepat. Bukannya karena katanya gula itu mengandung kalori yang tinggi, jadi persediaan lemaknya juga banyak gitu. Ya, dia memang karena gula itu kan gula sederhana, jadi dia cepat menaikkan kadar gula darah dalam tubuh kita, Oke. tapi bisa cepat juga menurunkan. Oh. Jadi dengan kita minum tehnya aja dia bersifat diuretik. Dia diuretik itu cepat mengeluarkan cairan dalam tubuh kita. Gitu. oke. Jadi kita cepat merasa lemas dan haus. Dan ditambah gula itu meningkatkan gula darah yang cepat Iya. yang kita minum. Nah, tapi turunnya juga cepat. Jadi akhirnya apa? Lemes. Oh, efeknya jadi lemes Gitu, efeknya. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang nih dan kalau kita buka puasa, Iya. minum sirup ya, Iya. es, Iya. ditambah banyak gorengan, lontong dan lain-lain. Aduh. Apalagi makannya yang jenis all you can eat bukber All ya. you can eat, Nah, bukbernya Alhamdulillah all sampai you hari can ini belum ada eat. undangan ke sana. Iya. Jangan sampai kita kalap makan pas lagi terawih. Kenapa kadang-kadang suka kerasa lemes banget ya badannya. Oh iya. Nah, iya, jadi iya. kita ada melonjak gula darah kita di dalam tubuh karena asupan gula sederhananya itu cepat dan Oke. melonjak tinggi tiba-tiba secara drastis turun yang kita sebut dengan sugar crash Sugar gitu. crash. Loh, itu dialami dewasa juga ya sugar crush itu ya?
Kirain anak-anak doang di rumah nih. Remaja ya. Oh remaja, Iya. kirain anak-anak di rumah doang nih yang kecil-kecil nih. Yang kecil-kecil. Sugar Rush yang jadi tantrum itu kan. Yang baterainya jadi hidup sampai jam 2 malam kagak tidur-tidur tuh. Ya, Oh, kalau dewasa juga ya. bisa. Bisa Jadi juga. intinya adalah Hati-hati artinya guys. lonjakan gula darah yang cepat, Iya. tapi penurunan juga cepat. Ngeri gitu. juga tuh. Itu mungkin Bang yang kemarin antum keluhin tuh. Kenapa jam 8 itu kok kayak rasanya tadarus kok berat ya. Iya, Tilawah baru dapat 1 halaman Iya. kok iya Iya. gitu. Betul. Akhirnya dikasih vitamin B kan sama Mbak Indah. Vitamin B apa? Vitamin D. Bantal maksudnya. Udah Bi istirahat dulu aja. Baik banget lagi tuh. Pules jadinya. Pules. Makin tambah gak ada aktivitas ya malah ya. Jadi mager deh. Mager. Oke, berarti udah jelas tuh guys. Jadi puasa yang kayak gimana? Dari sahurnya aja udah harus bener Harus kita. diperhatiin. Iya. Jadi bukan cuma soal kenyang doang ya, Dok ya. Bukan soal masalah kenyang, tapi harus diperhatikan apa yang kita makan, nutrisinya bagaimana. Buka puasa juga begitu. Betul. Jangan semuanya kalap dimakan. Iya. Tapi gimana ya, Dok? Masalahnya tuh kita di lingkungan yang kadang lihat lontong jam 3 sore aja tuh udah awas lo ya, gue tungguin lo gitu. Nah, lapar mata, Lapar apalagi mata. ngewor takjil ya, tahu sendiri Tajir di Wall. Cipete. Tajir Wes, Wall. Damai Raya. Wah, Damai 4. Saya curiga tuh kayaknya yang datang ke Damai Raya itu bukan orang Cipete doang kayaknya dah. Iya, ada plat yang plat yang T, G. Ini kayak Mas dari Pekalongan ya Mas gitu. Jauh banget ngambil Iya, takjil. saya tanya bener saya tapi ngontrak di sini Pak gitu. Oh, Iya. terakhir. motornya dikirim ya ke Iya, Cipete. iya. Oke. Iya, gitu. Jadi memang harus diperhatikan menunya gitu ya, Dok perhatikan ya. menunya. Agar tadi puasa kita juga lebih enak. Iya. Nah, jadi kalau misalkan sahur udah diperhatikan seperti itu, kurang lebih ketika buka puasa pun juga sama gitu ya. Sama Gitu sama. ya. Jadi baiknya kita berbuka memang sunahnya kita kan makan kurma ya. Yes, Oke. seperti sunahnya Rasul itu. Sunahnya Rasul. Iya. Beliau Cukup. hanya meminum beberapa teguk air, Ya, kemudian beberapa butir kurma, sholat. betul sekali. Jadi bukan langsung 2 gelas es Wow. teler es sirup Alhamdulillah, ya. ya Jadi Allah. cukup Untung dengan saya nggak begitu. Iya, iya. Saya beberapa teguk sop iga aja. Iya. gitu. Oh, sop iga ya. Kacau Jadi nih sobeganya udah teguk. cukup dengan air putih dulu, Air putih dulu. baru Oke. kita dengan kurma, baru kita bisa sholat maghrib. Nanti dilanjutkan dengan makanan beratnya. Nah, Jadi ini- nggak kaget nih perut ya Oke, kan? oke. Ada nggak Dok nasihat nih? Saran buat ibu-ibu ya atau orang tua bapak-bapak yang kadang mohon maaf ya sudah punya diabetes, Ya. gulanya Oh, juga iya. nggak stabil, tapi tetap nih kekeh yang buka puasa. Kalau buka puasa tuh harus ketemu teh manis. Betul. Katanya nggak nendang katanya. Nggak nendang kalau Nggak nggak. nendang. Ini mohon maaf nih kan Iya. kebetulan mertua saya orang Mampang nih. Hmm. Orang Mampang tuh totok banget harus nyahi. Nyahi. Harus ada syahi tuh, harus ada teh di situ. Teh. Seteko. Iya, itu ya boleh lah begitu. Dan emang bener loh harus ada teh panas gitu. Oh. Manis banget gitu. Itu kayak ritual wajib gitu Iya, ya. dan Setelah akibatnya gitu pas lagi Dok. berbuka. Iya, mohon maaf. Bahkan ada jamaah saya itu yang udahlah dia punya problem gula, terus kemudian semangat puasanya bagus sih, tapi akhirnya besok-besoknya kebawa ke UGD kan. Karena nggak ketolong. Udah gitu di rumah sakit dokternya mau ngebatalin puasa dia kan, harus masuk infus. Nggak mau, saya nggak mau batal. Sayang udah jam 3 sore gitu. Kalau Ustadz Atik bilang batal, saya baru batal nih. Gitu. Wah, bergantung sama Ustadz Bukan Atik ya, Ustadz. bukan sama dokter deh Dan berarti. itu kejadian, anaknya sampai nelpon, anak laki-laki nelpon, Iya. Ustadz nih ibu saya nggak mau batal. Kalau Ustadz bilang, Bu batal Bu Haji, batal. Oh iya udah saya batal gitu. Dokternya gemes banget. Nah itu gimana tuh Dok, supaya ibu-ibu nih atau mungkin orang tua ya paham juga. Artinya Ramadan ini kan bulan mengontrol diri ya. Betul. Nah, Ya Tujuannya tadi aja udah mengontrol. buka puasa kita dicoba untuk bagaimana bisa mengolah emosi dan mengolah kayak lapar mata jangan Iya, mentang-mentang semuanya dibeli, semuanya dimakan gitu. Betul. Sahur juga begitu. Nah, ini orang tua juga ternyata denial juga nih, Dok. Nah, Nah, kadang-kadang gimana yang tuh? agak sulit ya. Nah, justru tuh Kalau anak bisa kita larang bisa nih. kita larang, Betul. bisa diumpetin. Iya. Kalau orang tua kita pergi tarawih dimakan sama dia. Nah, itu gimana tuh, Dok? Jadi mensiasatinya memang bagaimanapun kita upayakan dokter juga bukan hanya untuk saat berpuasa ya, Iya. pas buka berpuasa. Tapi di hari-harinya memang sudah harus mengurangi manis-manis, Oh, ya iya. kan? Di luar puasa pun Di harus luar ngelimin manis ya. puasa. Nah, ketika sedang Ramadan ikut berpuasa dengan kondisi fisik juga alhamdulillah sehat berarti kan Iya. kondisi ibunya. Harusnya gula darah juga jadi semakin terkontrol. Iya. Jangan sampai dengan ibu-ibu atau bapak-bapak penderita diabetes buka dengan yang manis, akhirnya yang malah bikin gula darahnya semakin
berantakan lagi, Iya. kacau lagi. Oke. Ada Padahal yang tujuannya dengan lonjak, ada berpuasa yang tuh, ngedrop ya. ya Padahal tujuannya puasa itu untuk bagus. bikin dampak sehat ya. Dampak sehat. Gula darahnya jadi normal. Iya, terutama bagi penderita diabetes dan hipertensi itu bagus banget untuk mengontrol dua hal itu ya. dua hal. Ya, banyak penyakit kronis, kolesterol ya. Dengan puasa bisa, Dengan berpuasa bisa dapat memperbaiki ya. jika puasanya Nah, seperti yang Dokter Hilya sebutin tadi. Iya. Gitu. Jadi kalau mau teh sebaiknya tetap tadi air putih dulu. Oke. Kalau mau dibuka dengan kurma juga boleh. Selanjutnya misalnya mau minum teh manis nih. Nah, siasatinya dengan apa? Kita bisa dengan gula jagung yang Oke. sudah banyak ya Banyak dijual di udah luar. banyak. Nah, Gampang-gampang. Iklannya Jadi- banyak nongol tuh kalau mau deket puasa tuh. jadi rasa manis ada Dapet. tapi 0 kalori Oke. gitu. Oke. Jadi tadi dokter juga menyebutkan beberapa makanan yang sebaiknya kita hindari, Ya. gitu ya. Hmm. Terus kalau saran dokter nih, makanan apa nih yang bagus untuk kita konsumsi ketika kita sahur dan juga buka puasa? Ya, makanan yang paling baik Ya. saat kita sahur itu sebenarnya protein ya. Mhm. Oke, protein ya. Protein, jadi telur, Yes. boleh daging. Cuman ini cara masaknya nih. Ya, Nah, kadang-kadang tuh udah bagus proteinnya telur, tapi caranya Mungkin dengan bumbu-bumbu. santan, nah bumbu-bumbunya Nah, itu yang kadang-kadang juga Oh. bisa berpengaruh. kalau telur rebusnya udah bagus ya dok. Telur rebusnya udah bagus. Tapi ketika dicampur dengan bumbu gulai Nah, dari restoran Padang Pip itu, yang kadang Udah. suka segini, nih rendangnya masih ada, nasi udah habis. iya. Akhirnya nambah nasi masih ada, rendangnya habis. Nah, ya gitu. Nah, Akhirnya nggak bisa habis tuh. Gara-gara api itu. 3 babak makan tuh. Astagfirullahaladzim. Tiga Bang, babak. Bang misalnya Vicky ini luar bumbunya biasa. pedas lagi ya. Iya, apalagi atau itu. di balado, Di balado. mungkin Nah, kan. tadi Oh, dokter enak. nyebutin emang sebenarnya kayak telur rebus. Itu udah bener sebenarnya ya prosesnya. Iya, Tapi karena bumbu yang campurannya itu betul. tetap Telur menjadi rebus trigger juga, kok. juga tuh. Saya telur rebus juga, cuman campur soto Betawi. Nah itu. Astagfirullahaladzim. Kalau Bang Vicky nggak ada Gitu. bisa-bisa emang. Sebenarnya pas sahur itu bukan berarti nggak boleh, tapi sebaiknya kita hindari supaya Oke. kita berpuasa juga tetap Iya nyaman, bener sih dok. tetap bener. enak, tidak merasa kok kering banget ya tenggorokan gitu. Yang Iya. tadi saya bilang hindari makan makanan instan, kadar tinggi natrium misalnya makan ikan asin nih, wah enak ikan tuh sedap pakai banget sayur ini. asem pakai buat sahur. Nah itu kurang tepat sebenarnya. Oke. Jadi kita boleh dengan makan protein, terus juga misalnya nasi juga baiknya nasi merah. Jadi dia tinggi serat sehingga kita dapat merasa kenyang lebih lama. Iya. Gitu. Nasi merah ya? Nasinya nasi merah baiknya. Ngomong-ngomong nasi merah nih dok. Mendingan meninggalkan nasi atau menggunakan nasi merah? Meninggalkan nasi putih Iya. itu maksudnya. Mendingan nasi putih. Mm-mm. Bahkan dia nasi merah juga nggak dimakan. Mendingan. Jadi dia makan mungkin karbonya tuh dari yang lain-lain Iya. lah ya gitu. Misalnya kayak mungkin kalau kasus obesitas seperti saya gitu ya. Mm-mm. Itu kan mau nggak mau harus benar-benar ditekan karbonya kan. Iya. Nah itu menurut dokter lebih bagus mana nih? Mumpung ketemu dokter nih, konsulnya gratis kan. Nah itu mendingan Sama bener-bener say goodbye. Mm-mm. Kita nggak ketemu lagi namanya nasi, mau nasi merah, nasi putih, atau memang better tetap pakai nasi merah itu. Oke. Sebenarnya nasi itu yang kita cari adalah karbohidratnya. Oke. Kalau nasi merah karbohidrat kompleks. Jadi dia ada seratnya. Kalau nasi putih dia lebih cepat menaikkan kadar indeks glikemik Oke. dalam tubuh. Nah, kalau misalnya mau nggak nasi nggak apa-apa, ada karbohidrat lain, kentang, Kentang. Kentang pun ubi. direbus. ya, ubi, singkong bisa untuk sebagai pengganti nasi. Itu pilihan aja kan Iya, ada iya. orang yang saya nggak mau makan nasi lagi, boleh-boleh aja. Oke, gitu. oke, Kecuali Abu Nawas. Balik Gitu. lagi kan. Kecuali ada kecuali lagi nggak rapi-rapi. Astagfirullah. Jadi memang tadi protein ya dok ya. Ya, Diutamakan protein, Dan itu sebenarnya sayur ya. dan apalagi ya kita di era digital ini nyari makanan yang protein itu apa aja gampang. Ya Ya. kan? Mm-mm. Tadi kalau dokter tadi menyebutkan telur, ada yang lain lagi misalkan ada ayam gitu kan. Betul, Banyak hal yang bisa kita banyak. makan sebenarnya. Betul. Gitu. Nah, ini Salah. jadi perhatian nih. Jadi banyak kandungan protein tuh nggak cuma telur aja ya, ada Iya. Iya. ayam, ada daging juga bisa. Oke. Tinggal kita harus perhatikan nih cara pengolahannya yang Nah, akan dimasak oke, bagaimana gitu. Kalau cara pengolahan memang pada akhirnya kita nih khususnya Indonesia gitu ya. Masak tuh pengolahan makan tuh ya
bumbu banget gitu kan. Emang rempah ya. Iya, Rempah kayaknya kalau rempah. nggak pakai bumbu tuh nggak resep gitu rasanya. Dan sebenarnya kalau dilihat emang Nusantara itu kan berbasic rempah itu sebenarnya sehat-sehat aja loh. Sehat sebenarnya. Sebenarnya. Iya sebenarnya Sebenarnya sehat-sehat aja. rempah-rempah itu Sayur sop aja sehat. tuh sebenarnya udah bagus banget loh. Nah, Iya. sayur Sayur sop, sop, betul. sop misalnya sop ayam, sop daging, sop apa namanya sop bakso ya. Kalau di rumah saya tuh anti tuh sama sosis tuh nggak ada yang makan sop sosis tuh nggak ada yang makan tuh nggak ada yang makan. Tapi kalau sop ayam wah itu banyak banget pasti habis tuh. Oh gitu. Dan itu lebih apa? Lebih organik, lebih natural ya. Iya, Iya. Dibandingkan yang betul. olahan tadi ya. Benar, dibandingkan olahan. Oke. Gitu. Nih ada pertanyaan nih Dok nih, mewakili Kalau tadi nenek-nenek. nenek-nenek sekarang rekan-rekan saya sesama Gen Z gitu ya. Iya Genzi, baby boomer. Ingat jangan tertipu. Baby boomer Pemirsa lagi. jangan Ya tertipu ya. Jangan tertipu. Ini rambut dari gini kan. Iya. Enggak kalau ini emang mikirin saham. Ngopi. Wah, saya juga seneng ngopi oke. gitu Iya kan. nih, Ini timing ngopi yang enak jujur nih. Tahun kemarin misalkan nih Dok, saya tuh Hmm. sebulan bener-bener libur ngopi. Wah itu bikin saya Us. depresi tuh Dok. Yes, salah. Enaknya ngopi itu kapan sih? Kalau di Ramadan Di itu bulan puasa. Ya. di bulan puasa itu. Ngopi yang tepat. ngopi yang tepat saat kita di bulan puasa ini ya. Yes. Jadi orang yang udah terbiasa ngopi kayaknya kalau lepas kopi 1 bulan, waduh berat ya. Dengan terbiasa dengan kafein yang masuk, Iya. jadi bikin Iya. otak mungkin lebih fresh. Nah, Betul. Betul. untuk minum kopi itu waktu yang terbaik adalah 1 atau 2 jam setelah berbuka. Oke. 1 atau 2 Nah. jam setelah buka. Berarti ya Jadi sudah tarawih ya. dengan makan ya setelah Oke. mungkin. Jadi gini, kalau kita minum kopi pada malam hari terlalu larut juga khawatir malah nggak bisa tidur. Betul. Mm-mm. Iya kan? Kalau nggak bisa tidur sedangkan kita jam tidur kita juga jadi berantakan nih. Iya. Sedangkan kita harus bangun sahur gitu ya. Iya. Nah, itu akan mempengaruhi ke daya tahan tubuh kita nantinya. Iya. Karena Iya, kita karena kurang tidur. tidur. Akhirnya fisik kita pun ikutan jadi lemes, pusing. Nah, banyak tuh gejala-gejalanya kalau kita juga tambah kurang tidur. Tapi kalau kita minumnya saat sahur, itu kopi atau kafein bersifat juga diuresis tadi. Jadi menarik cairan keluar. Jadi Oke. akhirnya kita Lemes. mudah haus dan Iya, Haus. lemas. dan sering bolak-balik kamar Ditambah- mandi jadinya. Iya, ditambah asam Oke. lambung juga bisa menyebabkan Oke. meningkatnya asam lambung. Karena kafein tadi itu ya. Iya, karena dari kandungan si asam dari kopinya juga yang Oke, meningkatkan oke, asam oke. lambung. Nah, akhirnya kita nggak enak nih kalau misalnya ngopi. Kadang-kadang kan ada orang yang pagi-pagi ngopi dulu nih, mumpung Ya. belum imsak. Nah, sebenarnya dihindari kalau mau ngopi 1-2 jam setelah berbuka. Jadi perut nggak kosong, sudah diisi dengan makanan lain, tidak langsung saat kita lagi buka langsung ngopi, enggak ya, tetap Iya, iya. tadi air putih rekomendasinya, terus kurma, baru sholat maghrib, dilanjutkan dengan makanan lain 1-2 jam baru minum. Berarti berangkat ke masjid, taraweh bawa kopi di tumbler boleh dong ya. Oh iya. Selalu sunat tarawih minum. Wis. Tumbler tapi tumbler yang aman, jangan tumbler tantrum. Boleh tuh berarti ya. Oh, itu malah jadi semangat gitu kan. Apalagi jadi terawihnya. imam, pas jadi imam tuh. Wis. Oh, yes. Yang tadinya 23 rakaat, 43 kok nggak salam-salam. Nggak kelar-kelar. Ternyata Saking semangatnya gara-gara karena minum kopi kopi. gitu. Kopi seliter sendirian. Tapi kalau bisa nggak minum jauh lebih baik karena Waduh, jauh oke. lebih aman lagi kan buat lambungnya. Nah, saya sebenarnya butuh gitu. validasi juga nih dari dokter gitu secara medis. Karena Kita gagal bang. sebulan kemarin tuh, waktu tahun kemarin itu kayak merasa gitu, masa iya gue nggak ngopi sebulan kemarin nih gitu kan. Iya. Kayak ada nyesal-nyesalnya gitu nih. Nah ini hari ini udah hari keberapa puasa, saya juga belum ngopi juga. Udah 2 minggu nih kita nggak ngopi. Oh, Udah, gitu. iya, pengen lebih Baik. meyakinkan gitu kan bahwa Sebenarnya kalau dari podcast ini bisa boleh ngopi, saya langsung ngopi nih. pengen lebih meyakinkan bahwa secara medis tuh kalau nggak ngopi Lebih sehat. lebih sehat loh gitu. Gimana tuh Iya. dok? Jadi memang kafein itu ya memang ada bagusnya juga untuk kesehatan sebenarnya, Oke. tapi tidak boleh lebih dari 2 gelas per hari. 2 Oh, gelas per enggak. hari. Kita alhamdulillah kok, Dok, Tetap ya, nggak- maksudnya nggak masih 2 gelas. normal, Kita wajar. nggak 2 gelas dok, 1 teko doang. Tetap bagus, Satu ada teko. manfaatnya lah ya, Ada manfaatnya. gitu. 1 gelas lah. Ya, cuma karena posisi kita lagi bulan Ramadan ini ada beberapa orang, nggak semua sih, tapi kadang terlalu sensitif ketika minum kopi setelah berbuka jadi nggak bisa tidur. Betul. Nah, Iya. ketika minum kopinya sahur juga akhirnya Dehidrasi khawatir tadi. ya, jadi Oke. memicu
cepatnya diuresis atau keluar cairan yang berlebih sehingga kita cepat haus, cepat Iya. lemas gitu. Saya pernah ngalamin nih dok nih, cerita beberapa tahun lalu itikaf, karena itu tadi tuh punya salah persepsi ya. Gimana caranya bisa ngejar tilawah, itikaf, mata biar cenghar, biar melek, terus bisa optimal ibadah di 10 hari terakhir. Minum tuh kopi tuh, habis terawih ngopi, pokoknya kopi aja hajar. Emang bener sih, mata melek, tapi habis subuh lemes sih minta ampun. Wih, bangun tidur jam 8 itu kayak nggak punya tenaga itu. Udah lemes duluan nih jam Udah lemes 8 duluan. malam masih jam 8 pagi. Iya, Waduh. karena sebenarnya pengaruh itu tuh, karena mungkin karena kita Iya. tuh malamnya udah lelah banget Udah sebenarnya. lelah. Oh. Tapi kafein iya. itu tetap Genjot maksa. fisik iya kita. ngejot fisik iya. kita ngerasa oke-oke aja. Mm-mm. Sholat subuh tuh masih oke tuh, pas tidur istirahat sebentar, bangun jam 8 ada janji sama orang tuh. Kok begini nih badan gitu. Wah. Saya rada ekstrim gitu, akhirnya saya bikin lari dulu tuh. Lari. Iya, Biar segar gitu biar ya. segar, Heeh. terus ada pendinginan, baru kemudian mandi tuh. Sedikit berkeringat tuh. Tapi emang abis itu siang itu tidur saya lelah banget tuh. Kata istri tuh kayak orang habis pulang umroh nih orang tidurnya. Hibernasi. Hibernasi. Ditambah emang kurang tidur juga Karena kan itu. jadinya. Jadi badan diforsir. Jadi harus sebenarnya waktu orang itikaf istirahat. pun juga nggak mesti begadang-begadang aja ya. Gak mesti ya Ustaz ya? Ya mestinya enggak, artinya dia ada jeda misalnya habis tarawih tidur sebentar. Oh. Nanti jam 1 qiyamul lail kan tilawah lagi bisa dong Oke, gitu. oke, Iya. oke. Gitu. Baiklah, berarti Oke. emang ngopi Pertanyaannya udah terjawab tuh. Boleh ngopi. Boleh. boleh. Ya, gitu tapi kan. kadarnya Tapi, dia dibatasi juga. Iya memang tricky juga sih karena kalau ngopi habis. Jujur saya tuh lumayan berefek tuh dok. Mm-mm. Kalau saya ngopi tuh pernah bahkan saya ngopi sama Ustadz Atik. Aduh, 3 gelas sekaligus satu malam 2 hari saya nggak bisa tidur. Aduh. luar ngeri kan? Ada teman kopinya Ustadz Atik ya? Iya. Dan saya cuma 1 gelas. Oh, cuma 3 gelas. Jadi beliau sebelum ketemu saya udah ketemu sama orang 1 gelas, ketemu sama saya, setelah itu nungguin saya telat, dia minum 2 gelas duluan. Oh, Jadi 3 gelas itu. Jadilah 3 gelas itu. Iya. Dan ngefek banget ke saya kalau ngopi tuh memang sengaja saya minum Mm-mm. untuk bisa saya melek gitu ya. Iya. Ketika kerja khususnya. Ngeri juga nih bulan puasa nggak tidur besok lemes. Iya. Tapi tadi saya dapat jawaban nih dari Dokter Hilya. Tadi sempat gini dok, saya ngira tuh kayaknya waktu yang tepat ngopi tuh kayaknya sahur kayaknya begitu ya. Oh. Biar pada subuh tuh nggak tidur gitu. Bisa tilawah, bisa fresh pagi tuh pengen ngindarin tidur pagi. Tapi? Kalau terawih malam ntar gue kagak tidur nih. Ternyata lebih kondusif di situ ya, karena kita malam itu masih bisa minum Masih ya. bisa ya. Masih bisa minum, bisa terolah lah itu Betul, kopinya. masih kita ada sebelum tidur kita minum air putih. Betul. Kalau sahur kan udah enggak ada. Nggak bisa Berjuang supply 12 jam cairan lagi. lagi. Iya. Iya, betul, Gitu. betul, Jadi betul. ya waktu terbaik ya mendingan 1-2 jam setelah berbuka. Iya. Oke. Nah, puasa nih dok, kadang kita Iya. punya mindset bahwa aduh puasa nih kayaknya jangan terlalu diforsir secara fisik gitu ya. Iya. Nanti akan Oke. cepet Lemas. lemas, cepet lapar, cepet aus gitu kan. Mm-mm. Ini apakah pendapat ini secara medik Bener betul? apa enggak sih gitu? Bener apa enggak sih gitu ya? Jadi Alasannya nggak usah puasa. ngapa-ngapain ya Iya. kalau Iya. puasa ya. Karena alasannya puasa dok. Karena alasan puasa jadi mager. Jadi mager. mager gitu Tapi kan. tangan megang game online, scroll TikTok. Gak berhenti-berhenti Yang penting gitu ya. badan berhenti. rebahan Iya, aja gitu badan, ya. Iya, kaum rebahan jadinya. Kaum Kaum rebahan. rebahan. Gimana tuh dok yang begitu tuh? Aduh, sebenarnya bukan berarti kita berpuasa dijadikan alasan untuk tidak beraktivitas, apalagi tidak berolahraga. Sebenarnya boleh loh Ustadz berolahraga, gitu. Jadi Oke. ketika kita berpuasa boleh berolahraga dan waktu yang terbaik kita mau olahraga itu menjelang berbuka. Waduh. Wah, Wah, 1 boleh tuh. jam Wah, ini atau berbalik setengah nih. jam menjelang Oke. berbuka. Iya. berbalik banget Jadi nih. ketika kita habis olahraga Iya. dan udah mengeluarkan cairan tubuh ya, misalnya Iya. berkeringat, akhirnya kita butuh asupan cairan. Nah, di saat berbuka kita udah selesai olahraga, langsung tergantikan cairannya gitu. Berarti besok hunting takjil itu udah pakai celana Celana training, training sambil sepatu lari. running. lari, wus, lari dari sono no. Nah, Dari roti lau turun, di depan tukang gorengan tuh jangan berhenti. Berapa nih bang? Gitu. Astagfirullah. Oh berarti tadi berbalik maksud saya gini dok. mm-mm. Ujung puasa tuh sore itu kayaknya udah sisa tenaga gitu. Sisa tenaga ya. Kayaknya dibuat olahraga kayaknya nggak mungkin deh. Tapi malah bagusnya di waktu itu ya. Karena setelah itu kita berbuka, kita langsung menggantikan cairan yang Oke. hilang karena olahraga. Baik, Jadi baik. ibaratnya nih setengah jam sebelum berbuka juga nggak apa-apa. Jadi jangan dipaksakan 1 jam atau udah jam 4 sore. Takutnya udah olahraga jam 1 jam terus
udah makin tepar gitu ya. Masih terlalu jauh ya. Masih terlalu jauh, boleh. Tapi tergantung ya kita Ah. kebiasaan olahraga atau enggak. Balik lagi masing-masing gitu. Saya pernah nih dok ngelihat ada ya cuplikan podcast nih di kalangan runner. Mereka itu justru katanya jogging yang tepat itu lari paling enak tuh di bulan puasa itu kalau nggak ba'da subuh, kalau nggak menjelang Menjelang maghrib. Oke. Makanya kalau kita lihat nih di weekend, bahkan di weekday aja tuh kadang ada yang tuh jam 5:30 tuh lagi lari tuh dia. Iya. Pulang-pulang langsung buka puasa, katanya mereka lebih seger ya. Oke, berarti Gitu. saya dapat ini kan, dapat informasi pencerahan nih ya. Hmm. Olahraga baiknya di waktu di waktu maghrib ya, menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Ya, ternyata itu waktu yang terbaik untuk Iya. olahraga di bulan Di Ramadan. bulan- Dan malam hari sebenarnya. Coba kita di Oh, malam iya. hari itu kan dengan tarawih ya. Tarawih sama dengan kita juga berolahraga, Ustaz. Diniat Iya kan? gerakannya. Gerakannya. Artinya di situ memang Betul. ketika tarawih ya mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, Betul. memang kalau kita lihat ya ketika gerakannya nggak ngebut-ngebut banget ya, itu kan kelihatan ya bagaimana fisik kita tuh diolah di situ. Ya. Kita ruku, sujud, kemudian Duduk. dengan gerakan yang statis itu Mhm. selama 23, bahkan ada yang ditambah dengan isya, qobliyah, ba'diyah dan sebagainya, witir. Nah. Itu kan sebenarnya fisik kita tetap diajak untuk bergerak ya di bulan puasa Betul. ini. Dengan tarawih tadi Ustaz Iya, ya. dan rata-rata yang punya alasan mager itu adik-adik Gen Z itu ya akhirnya biasanya tarawih juga kagak tarawih. Nggak terasa. Iya, padahal udah berisi tuh, udah berisi Jadi makanan. tuh. membakar kalori yang tadi kita berbuka tuh Iya. dengan kita sholat tarawih gitu. Terus gini dok nih, di rumah nih tahun ini nih udah sepakat setelah kita kemarin ngelihat ada podcast tentang masalah makanan-makanan yang apa tuh super processed food ya. Ultra proses. Ultra processed food. Ultra Ultra processed food. Akhirnya sepakat nih, puasa ini nggak ada tuh yang namanya nugget, nggak ada. Namanya sepakat udah tuh Iya. sampai ponakan-ponakan udah hompi paling gambreng ya. Sepakat ya gitu ya. Nggak ada lagi ya tawar-menawar. Alhamdulillah sih. Emang kelihatan juga anak-anak juga kelihatan lebih kuat, lebih stabil, tenang gitu ya. Nggak berpengaruh juga sama fisik dan tetap aja lebih sehat mereka gitu loh. Iya. Ya malah lebih bagus Lebih dong bagus, menghindari itu. Kalau bisa nggak bulan Ramadan aja terus. Insya Kalau Allah. bisa. gitu. Insya Iya. Allah. Iya juga sih. Udah Tapi nggak ada memang lagi tuh di zaman freezer sekarang kita. agak susah ya apalagi anak-anak ya kan. Betul. Sebenarnya kalau di rumah bisa menerapkan, tapi kalau udah di luar tuh, Betul itu. kalau udah ketemu sama di sekolah, di jajanan sama teman-teman mereka itu yang susah tuh. Iya, karena pada akhirnya ini nih, kita sudah cukup dibiasakan atau terbiasa dengan makanan instan dok ya. Iya. Yang ya suka nggak suka akhirnya ya walaupun misalkan tadi saya sebagai gen milenial, misalkan di baby boomer gitu kan, lalu Iya, iya. Gen Z, Iyain aja deh. Iya aja deh. Gen Z gitu kan. Kita akhirnya jadi udahlah yang cepet aja lah sahur masak Heeh. ini gitu kan, buka puasa masak itu gitu kan. Mm-mm. Nah, padahal ternyata gizinya tuh juga nggak maksimal gitu dok ya. Iya, nggak maksimal. Jadi memang kan ada namanya ultra processed food itu udah nggak alami lagi, udah banyak bahan campuran yang Oke. memang dia akhirnya bisa tahan dalam jangka waktu yang lebih lama gitu. Nah itu yang lebih baik kita ya alami aja, daging ya daging utuh yang kita masak gitu kan, Oke. daripada kita masak-masak instan. Kita usahakan di rumah kita masak. Kadang-kadang kan kalau jajan di luar ya udah anak-anak susah nih Iya. kita larang ya Kita kalau sudah di larang. luar, tapi setidaknya di rumah kita usahakan supaya tidak ada yang ultra processed food tadi. Nah, biar kita makin bisa mengontrol nih resikonya nih dok. Dampaknya apa? Kalau misalkan kita masih makan makanan yang tadi nih prosesnya ultra processed food itu dan Iya. instan itu, dampaknya apa nih? Dampaknya bukan saat itu, tapi Oke. jangka panjang. Jangka panjang yang Akumulasi mengerikan. Jangka panjang, ya. akumulasi. Oke. Jadi Wow. yang memang kita udah makan sering nih dari kecil Iya. gitu ya, terus tiba-tiba pas dewasa mudah terjadi resiko hipertensi, Iya. diabetes, Gagal ya penyakit-penyakit ginjal. kronis lainnya yang emang akibat dari pola makan, ditambah mungkin ada faktor keturunan juga nih yang udah Genetik. diderita ya dari orang tua, dari kakek. Nah akhirnya otomatis dengan faktor resiko yang ada, kita punya dari keturunan genetik ditambah pola makan yang tidak sehat, ya makin cepatlah timbul penyakit itu. Bahkan makanya sekarang tuh banyak usia muda ya, Betul. anak-anak ada yang cuci darah. Nah, Iya. Itu dia. bener-bener Saya udah temukan itu. iya. jadi saya juga pengen mengkonfirmasi itu, bukan maksud nakut-nakutin ya Iya. para viewers ya. Cuma mengancam. Mengonfirmasi berita-berita yang
wah sudah ada nih anak Iya. usia kelas sekian SD cuci darah, Betul. anak SMP sudah kena diabetes harus pakai Iya. insulin. Itu Iya. datanya confirm ya dok ya? Confirm dan makin banyak kasusnya. Makin Iya. banyak. Makanya orang tuh Masya harus Allah. lebih aware lagi untuk Betul. merhatiin Oke, apa oke, yang oke, dimakan oke. anaknya, terutama di sekolah ya. Oh, Yang mungkin Iya. jajan-jajan, Iya. kadang-kadang seringnya dibekelin uang, mungkin di sekolah Sekolah jajannya jajannya sembarangan. sembarang betul, es, betul, betul, betul. es Iya. teh-teh kemasan Iya, dan betul. lain-lain Iya. itu. Dan itu setiap hari. Jadi ada yang orang tua bilang pas berobat ke saya, ya dok ini nggak mau minum air putih. Jadi Oke. minumnya minum teh-teh Ya Allah. kemasan dan demikian. Yang Iya, gelas betul. maupun yang botol. Iya. Itu saya pernah dok, beberapa waktu yang lalu kan kita sering ke RSCM ya, ada jadwal rutin emang check up keluarga ke sana. Itu pernah ngobrol nih di salah satu poli di RSCM tuh kan, RSCM kan udah rujukan nasional ya. Iya. Ada bapak-bapak yang udah cukup tua gitu. Saya pikir beliau pasiennya nih. Lagi kontrol apa pak? Oh enggak, anak saya ini. Anaknya. Anak. Iya nih anak saya gitu. Hmm. Ini anaknya masih usia belasan tahun gitu. Oke. Anak terakhir itu udah harus cuci ginjal. Cuci darah Cuci ya. darah. Mohon maaf, cuci darah. Karena itu tadi kebiasaan nih anak, ternyata orang tuanya karena mungkin anak terakhir ya kurang perhatian, nggak kayak kakak-kakaknya tuh pas Iya. di sekolah itu dia hampir nggak pernah minum air putih setiap hari tuh. Selalu minum Minumannya kemasan. iya kemasan, kalau nggak yang merek itu pakai es Iya. gitu. Terus dia nggak ngeh nih orang tuanya kurang merhatiin. Di rumah tuh ternyata anaknya Oh. jarang minum. Sampai ada indikasi pertamanya adalah anak ini susah buang air kecil. Iya, nggak kencing-kencing. Nggak kencing-kencing. Nggak kencing-kencing. Iya, awalnya kan itu gejalanya tuh, sehari 2 hari baru bilang ke orang tuanya dari ketiga. Mah aku nggak pipis nih udah 3 hari. Wah, orang tuanya panik kan. Mm-mm. Kenapa? Awalnya dikiranya tuh ada gangguan di di saluran kemihnya dan sebagainya. Ternyata efeknya bukan dari situ doang, sampai ke ginjal. Oke. Jadi ini banyak kalau kita lihat di RSCM tuh saya sendiri, Bang luar biasa ya, dahsyat ya ujian itu. Anak masih usia belasan tahun, bahkan ada yang SD, ada Iya. yang udah hipertensi, gulanya ada yang tinggi gitu. Bahkan saya pernah ketemu ada pasien anak SMA itu gulanya 300 tuh. Waduh, SMA, SM. pemain basket. Pemain basket. Pemain basket. Gulanya 300. Gulanya 300. Jadi anak ini ngeluhnya ke orang tua tuh karena sering ditelepon sama sekolah orang tuanya, anaknya pusing minta dijemput jam 11. Oh. Akhirnya belum selesai itu. Awalnya tuh orang tuanya sempat ada curiga gini, nih anak malas sekali Beneran ya. nggak sih? Enggak, ini kayak pengen pulang. Tapi di rumah bener-bener emang istirahat tuh anak. Hmm. Tidur gitu, bener-bener bukan main game, enggak tidur. Dan itu berlangsung selama beberapa bulan. Akhirnya penasaran, udah sekian kali terjadi. Akhirnya pihak sekolah menyaranin, Bu mungkin sebaiknya dibawa ke rumah sakit dulu aja, Cek diperiksa. gitu, Iya. dicek. Bener, pas dimasukin itu lucunya pas dicek darah itu hasil 300 kan. Pihak rumah sakit ngiranya itu darah ibunya gitu. Ibu ini darah, ini bukan yang ngambilnya bukan saya, anak saya. Anaknya mana ini? Usia masih kelas 3 SMA. Ya Allah. Itu orang tuanya kaget gitu. Iya. Terus dan efeknya tadi itu. Jadi setiap dia habis main basket tuh dia merasa minum yang minuman bertenaga. Ya, seperti itu. Minuman Ya, stamina, minuman stamina. minuman soda, Ya, soda-soda. soda. Dia Ya. ngerasa kalau dengan itu dia akan lebih semangat lagi. Ternyata itu akumulasi tuh. Ya. Gulanya tinggi, pusingnya nggak ketahan, pulang istirahat, akhirnya alhamdulillah sih tertolong ya. Sekarang anaknya malah diet ketat ya katanya. Oh, Terus iya. akhirnya udah gula darahnya normal kembali dan sehat lebih Punya fresh gaya lah. hidup sehat. Berubah dan dia udah awareness-nya timbul, ada kesadarannya ada. Ya. Akhirnya berubah deh gaya hidupnya. Alhamdulillah ya, maksudnya Alhamdulillah. masih bisa tertolong Iya, nih. dan karena dia anak SMA mungkin kesadarannya udah cukup sadar, oh ya gue juga. masih harus kuliah nih, gue masih harus ada masa Iya. depan. Akhirnya dia nolong diri dia sendiri. Iya, karena dulu kita taunya penyakit-penyakit itu di orang tua gitu ya dok ya. Iya. Dan sekarang confirm banyak Makin anak-anak ya. remaja Iya. juga. Anak Allah. remaja udah menderita penyakit-penyakit kronis yang harusnya biasanya diderita usia 50 tahun ke atas Iya, ya. usia lanjut, usia Usia lansia. lanjut, betul. Oke, Makin oke. banyak sekarang. Oke, kembali ke isu puasa yang sehat nih. Ya. Nah ini kan kalau di dalam panduan Islam ini Rasulullah tuh sahurnya emang minimalis dok. Karena memang yang dikejar dari sahur itu kan berkahnya ya. Berkahnya. Rasulullah itu katakan dalam hadis itu walau syurbata ma'in, meskipun cuma seteguk air. Mm. Meskipun cuma seteguk air saja. Nah itu memang tadi kan kalau dokter bilang sebenarnya bukan kuantitasnya yang dikejar, tapi kualitasnya. Kualitas. Iya, saya pernah nyoba juga dan alhamdulillah beberapa minggu ini istiqomah nih. Kayak misalnya nggak ngejar nasinya, kadang 2 butir telur rebus, kadang pisang 1 aja. Bangun tidur tuh pasti madu dulu nih, madu hitam dulu. Bangun tidur terus kita sholat. Nanti udah menjelang jam 4 baru 2 butir telur sama pisang. Itu ditutup dengan air putih aja sebenarnya
sampai sore tuh nggak ada rasa lapar apa. Fine-fine aja ya. Fine-fine aja dengan aktivitas ya. Jam 8 tuh udah pergi ngajar, pulang zuhur istirahat, udah gitu aja tuh. Ternyata memang benar kuantitas sahur itu Rasulullah juga. Bahkan dalam riwayat Aisyah ada cuma satu gelas susu, beberapa butir kurma. Ternyata kuantitas sahurnya yang dikejar, bukan betul. kualitas sahurnya bukan kuantitasnya. Dan kemarin kita sempat bahas nih, Dok, waktu tarhib ya. Pertama saya menyampaikan bahwa sama Genzi, saya bilang ke Genzi, manusia itu sebenarnya makan tuh sehari 1 kali doang loh. Oh gitu. Itu baru ada di makan 3 kali sehari di era industri. Ternyata sama Ustadz itu dikonfirmasi. Betul. Ada hadis. Rasulullah Aisyah Rasulullah pernah menegur menegur Aisyah. Aisyah karena makan sehari 2 kali. Kata Rasulullah minal israf an ya'kulal mar'u marratain. Orang kalau makan sehari 2 kali itu udah dianggap berlebihan. Apa kabarnya kita Ya Allah, yang sehari 3 kali. Padahal pagi-pagi udah ketemu lontong 3, gorengan 5, ke kantor sampai kantor udah sarapan belum? Belum. Masih bilang belum Masih ya. bilang belum tuh Dok. Gimana tuh Dok? Gimana Jadi, tuh makan Oke. sehari sekali? Jadi sebenarnya makan yang dimaksud mungkin makan berat, Ya. makan beratnya. Oke, Jadi kalau dalam medis ini kita lambung ini udah disetting di jam-jam tertentu asam lambung emang keluar. oke. Memang Oke. keluar untuk nih kayak ada bel. Waktunya makan, waktunya diisi dengan sesuatu makanan yang sehat. Kayak waktu kita misalnya ada pagi sarapan. Ya. Terus perut kosong, kita nggak kena apa-apa lagi, baru kena makan lagi jam 2. Tidak ada cemilan, tidak ada snack-snack lainnya. Iya. Nah itu biasanya suka timbul rasa gak enak tuh, Iya. sebah, nggak Oke. nyaman, perih. Betul. Karena memang bukan masalah makannya harus cuman 1 kali gitu. Mungkin diet Rasulullah aja Iya. cuma 1 kali. Tapi kita bisa seling dengan snack lain, dengan buah, dengan sayur. Nah kadang Oke. orang kalau di Indonesia makan buah aja nggak dibilang makan ya. Bukan Bukan makan itu. bukan makan. Iya. Dianggapnya selingan. Dianggap selingan. Dianggapnya selingan. Padahal itu juga cukup untuk membuat lambung kita nyaman, asalkan pemilihan Betul. buah yang tepat. Oke. Jadi, Nah, boleh tuh dibahas juga ntar tuh. Buah yang tepat di bulan Ramadan tuh buah yang apa tepat. ya? Oke, ada juga memang. Durian ya, Iya. Dok ya? Waduh, Nih, langsung itu serem nih kayaknya Bang Vicky. naluri emang lagi pengen makan durian kayaknya nih. Ekstrim beliau ya. Jadi ada buah-buahan yang memang sebaiknya dihindari di bulan Ramadan. Iya. Tapi gitu. Dan ada juga yang dianjurkan tapi cuma di saat berbuka nih, baik Iya. sahur sebaiknya dihindari. Ayo. Oh, nanti Udah ada tahu tuh. belum nih? Belum, nanti Oh, dong. belum. Belum nih. Jangan dulu dok, jangan Oh, dulu. jangan dulu, jangan Ini dulu nih kita bahas nih. Oke. Tapi benar saya setuju kayaknya. Memang makannya Rasulullah itu makan besar cuma sekali. Oke. Dan Rasulullah memang ketika dalam beberapa literasi itu kita baca memang ada gini. Rasulullah tuh paling seneng itu nyemilnya Rasulullah tuh ngemilnya tuh 2. Kalau nggak kurma itu mukasarat. Mukasarat tuh kalau kayak kita kayak kacang-kacangan. Oke. Beliau itu suka ada kacang-kacangan yang memang beliau suka itu. Kacang-kacangan. Iya kayak kismis. Oke. Kan Iya. kalau bahasa Arab kan zabib tuh ya. Kismis itu dimakan sama Rasulullah tuh. Habatus sauda tuh cemilannya Rasulullah tuh. Biji Habatus habatus sauda sauda? iya dimakan sama Rasulullah. Kapulaga itu cemilannya Rasulullah tuh. Saya juga suka makan ke kacang sih, Dok. Jadi kacang tanah sama kacang wijen tuh. Adanya Di di martabak biasanya. Oh. Oke. Ya. Kalau Iya, enggak martabak. wijen yang ada di klepon atau di onde-onde. Tapi confirm ya, artinya makan Oh. sekali tuh berat, is okay. Asal juga ada cemilan-cemilan yang juga sehat ya. Nggak Iya. boleh kosong, Kosong seharian. Malah Ya, jadi itu kita harus bermasalah buat lambung. betul. Baik. Karena asam lambung itu sebenarnya normal normal. Oke. ketika jamnya dia perlu diisi. Nah, masalahnya ketika jamnya dia asam lambung naik, Heeh. kita nggak isi, ya akhirnya dia menggerogoti lambung itu sendiri istilahnya Oke. gitu. Karena asam lambung itu tujuannya adalah untuk membantu pencernaan, Mhm. mematikan bakteri ketika masuk makanan ke lambung ke pencernaan itu kan kita nggak bisa menyortir pasti Oh, dipastikan oke. steril dan higienis, nggak Iya. ada bakteri, nggak bisa, pasti ada, dan tujuannya ada peningkatan asam lambung itu. Iya. Jadi ada enzim-enzim pencernaan sehingga memudah dicerna, mematikan bakteri. Nah, tapi ketika kosong Iya. itulah yang akhirnya menimbulkan sensasi nggak Iya. nyaman. Artinya kalau kita mau ngatur makan jangan terlalu ekstrim juga. Iya. Gua nggak makan sama sekali yang berefek nanti akan ada kronis di lambung dan sebagainya. Atau juga jangan
Jangan terlalu berlebihan makan. Iya. Sesuai dengan pesan Rasulullah. Ya kan kul washrab walbas min ghairi sarafin wala makhila. Makan dan minum itu nggak boleh berlebihan dan nggak boleh ada unsur sombong. Oke. Iya, pas giliran makan di Abu Nawas di foto ya kan. Kalau Pasang lontong oncom status. boleh dong Iya, foto. boleh. Tapi pas giliran di Warteg Bahari foto juga dong. Subsidi lagi. Gitu dong. Terakhir nih sebelum closing, Iya. tadi tuh beliau mau nyampaikan buah-buah apa nih dok Nah, yang cocok buat santap berbuka Iya. atau sahur gitu. Nanas boleh nggak buat berbuka misalnya. serem juga ya. Nanas, duren gitu ya. Durian. Oh itu paduan yang sangat luar biasa Sangat itu. luar biasa. Cepat mengantar Anda ke UGD itu. Oke, jadi untuk kita selama bersahur, sebaiknya setelah sahur kita ditambah dengan buah-buahan Oke. agar dapat bertahan kenyang lebih lama karena dia Iya. mengandung serat. Contohnya buah apel, Oke. buah pir, dan sebaiknya tidak dikupas kulitnya, Oh, langsung. langsung. Wow. Oke. Ya boleh dipotong, dibersihkan bijinya, tapi Oh. tidak dikupas kulitnya gitu. Kulitnya juga nih, Dok? dimakan juga gitu. Kenapa ya? nih, Kulitnya Dok? juga dimakan karena Kenapa nih? seratnya itu tinggi di kulitnya. Di kulit? Di kulitnya. Nah itu gimana tuh kalau ada yang image mengatakan apa apelnya tuh ada Lilin. iya lilin. Bener. Ya pastinya kita cuci dulu. Istri saya tuh termasuk bener dicuci sama dia tuh. Iya. Dicuci bener tapi emang bener loh. Jadi berbeda rasanya gitu. Oke. Bersih, lebih bersih aja sih. Jadi dengan kita memakan kulitnya, Kulitnya, buah apel, dengan pir. kulitnya, Ini apel, pir yang mana nih dok nih? Ada pir hijau, ada pir bebas sih. bebas. Bebas, Semua yang jenis penting pir ya. pir. Karena emang Oke. pir banyak Apel, banget pir. airnya sih di situ. Oke. Ya, oke. jadi itu dapat membantu rasa mengenyangkan agak lebih lama karena Oke. kita konsumsi Apel. dengan kulitnya. Baik. Kayaknya Gitu. apel satu aja udah kenyang banget itu. Dan yang kita harus hindari adalah buah semangka. Nah, Saat sahur. Saat sahur. Oke, langsung kompak ya. Salah kayaknya. Sahur. Jadi emang seger ya Katanya kayaknya. kayak seger dong. Seger. Jadi pas lagi makan kayaknya banyak airnya nih, enak Iya. ya kan. Pas lagi sahur cuma semangka itu dia bersifat diuretik tadi Oh, saya sama lagi bilang. diuretik Jadi sama lagi. dia menyebabkan kalau kita kebanyakan tuh bawaannya jadi beser. Oh, best. Beser, Jadi pengen pipis. kencing Oh terus. iya 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 Nah, iya. sedangkan iya. kita masih panjang nih Iya. perjalanan kita untuk sampai ke maghrib. Puasa. Betul. Jadi seperti semangka, melon itu sebaiknya dihindari Ketika sahur. karena Aduh, tinggi Semangka kalium. melon. Tapi kalau buka, Kalau buka itu malah dianjurkan. Nah, Sebaliknya. Itu sebaliknya karena Oke. itu mengandung banyak air. Ya. Gitu. Ilmu nih. Ilmu. Jangan lupa. Jangan dengerin doang. Likes and share. and Weh. subscribe. Jadi bener ya. Jadi ada buah yang cocok buat berbuka ya dok ya. Iya, buah yang Kayak juga tadi empuk. semangka, melon itu temennya di waktu Buka berbuka, puasa. waktu iftar. Iftar. Tapi ketika sahur, carilah seperti kayak tadi tuh. Apel, pisang juga boleh. Dia kan Pisang. mengandung karbohidrat juga dia. Oke. Baik, ini luar biasa nih Alhamdulillah. pembahasan kita dengan Ya. Dokter Zia. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Banyak hal yang saya pribadi khususnya jadi banyak tahu gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Tercerahkan. bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat. Padahal tadi kayaknya rencana durasi 2 jam ya. Oh, Pengen sih 2 jam, Ustaz. Cuman ya gimana ya kaki ya. nggak dikonton. Oh kaki kesemutan dia. Masya Allah. Baik, Terima kasih Dokter Zia, dokter. sekali lagi terima kasih banyak Ya, dan semoga terima kita kasih. bisa ngobrol lagi tentang kesehatan nanti Iya. di luar Ramadan gitu Iya. ya. Di segmen Idul Adha perlu juga tuh. Wah, Iya. iya. Banyak Pengolahan panitia daging. kurban yang H+2 Idul Adha masuk rumah sakit. Karena Bukan karena tunggakan biaya kurban, bukan. Karena makan satenya ekstrim. Wah, itu kita kalau di klinik udah ada seasonalnya nih. Oh, kalau abis Oh, Idul Fitri sakitnya klinik banyak aja udah ada apa nih? jadwalnya. Kita udah mapping rata-rata Udah kalau ma- udah Idul Adha nih Iya, rata-rata apa Oke, nih? iya. Obat Stok. yang Nah, stok obatnya apa? bener. mumpung belum closing, kalau puasa gini apa dok keluhannya dok biasanya dok? Ya, tadi karena kurangnya pengetahuan tentang pola makan yang baik saat Oke. sahur dan berbuka, jadi banyaknya masalahnya di lambung. Lambung. Oke. Muntah-muntah itu udah lebih banyak, pasti tinggi selama di bulan Ramadan gitu. Maka viewers sekalian, sobat Mm. 52 Talks, pola makan dijaga Yang benar. yang benar. Biar akhirnya kita puasanya juga nyaman, sehat dan Lancar. juga lancar Lancar. dan Iya. juga barokah insyaallah. Iya, dan lebaran juga aman jadinya. Jadi enak sehat lebaran. lebaran, bisa Iya. mudik, bisa keliling keluarga. Apalagi Iya. orang Betawi lebarannya kan 2 tahun. Bukan 2 Nggak kelar-kelar ya. Gak kelar-kelar tuh, masih muter. Oke, Baik, sobat alhamdulillah. 52 Talks sekalian, alhamdulillah kita sudah bahas cukup banyak ya, dan Siap. nanti pasti kita akan bahas lagi dong dengan Dokter Hilya tentang kesehatan gitu kan, tentang Iya. kesehatan. Itu dulu, insyaallah. Terima kasih banyak Dokter Hilya. Ya, Siap. sama-sama. Kita pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.